Day in my life. Part 1, edisi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fatimah dengan NIM 2621084 dari kelas 3 BKC. Kali ini saya ada membuat tugas video yaitu diagnosis kesulitan belajar, di mana saya mencari siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di sini saya sudah telah mendapatkan siswa tersebut dan mau melihat selanjutnya. Ayo melihat langkah-langkah pada video berikut ini. Sebelum saya berangkat untuk praktek ke sekolah SD, di sini saya menyiapkan pakaian untuk yang dipakai karena kita akan praktek, jadi pakaian kita harus rapi. Setelah itu saya memasang jilbab untuk merapikan pakaian saya. Di sini saya memakai baju batik karena baju batik itu dilambang pendidikan, pakaian yang rapi, bagus dan nampak ciri khasnya seorang guru. Insya Allah saya bisa menjadi guru yang profesional. Di sini saya mengambil sepatu. Di sini saya memilih sepatu kets karena saya belum ada sepatu pantofel. Selanjutnya saya memanisin motor untuk pergi ke SD. Ini perjalanan saya ke SD, di mana saya berboncengan dengan teman saya karena kebetulan kami satu SD dan saya juga bisa memvideokan selama perjalanan saya ke SD. Akhirnya saya sampai di SD 07 Kubang Putih. Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama saya mendatangi ruangan guru untuk menemui kepala sekolah. Saya masuk dan meminta izin kepada kepala sekolah yang telah duduk di ruangan tunggu. Setelah kami diizinkan masuk, kami membicarakan hal yang perlu kami bicarakan, di mana kami meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktek, di mana praktek ini akan berlanjut sampai akhir perkuliahan kami. Dan alhamdulillah kepala sekolah mengizinkan kami untuk melakukan praktek tersebut. Setelah mendapatkan izin, saya mengobservasi ke kelas 5 langsung, di mana mereka lagi di kelas dan ada gurunya. Dan kebetulan siswa-siswi kelas 5 baru menyelesaikan ujian asesmen, di mana ujian asesmen ini untuk melatih kompetensi peserta didik di kelas 5. Setelah melakukan observasi, saya mendatangi wali kelas 5 pada ruang guru. Di sini saya meminta kepada Bu Neni, wali kelas 5, saya meminta ledger nilai yang ada pada murid-murid tersebut supaya saya bisa mengidentifikasi masalah yang lebih lanjut. Dan Ibu Neni memberi saya ledger nilai kelas 5. Setelah itu, saya dan teman saya langsung mengolah data, di mana di sini saya dan teman saya mencari siswa atau siswi yang mengalami kesulitan belajar. Dan di sini saya memilih satu siswa atau siswi saja. Dan hasilnya saya bisa mendapatkan siapa yang mengalami kesulitan belajar. Pada Bu Neni yaitu meminta soal supaya masalah anak tersebut bisa lebih tuntas untuk mengetahui apa-apa saja yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, yaitu dari soal-soal ujiannya. Setelah saya minta soal-soal dan lembar jawaban, saya kembali observasi ke kelas. Setelah saya melakukan meminta soal dan lembar jawaban dan mengobservasi, saya dan teman saya kembali lagi mengolah data, yaitu membuat grafik dan tabel, di mana untuk melihat apa saja nilai tertinggi dan terendah anak tersebut. Baik, langkah selanjutnya yaitu menentukan faktor penyebab masalah, di mana di sini saya menggunakan suatu instrumen yaitu sosiometri yang digunakan kepada seluruh anak, dan AUM, FKPMP dan PTSDL itu dipergunakan untuk satu anak yang bermasalah. Ini saya bersama dengan anak yang mengalami kesulitan belajar. Di sini saya ajarkan bagaimana cara pengisian AUM, FKPMP, dan saya ajarkan juga apa yang maksud dari soal-soal yang dipertanyakan, sehingga anak itu bisa memahami dan bisa menjawabnya.
awal umum gitu kan. Kon yang sila sama dengan deko silangan gitu ya. Kalau misalnya dia nak do merasoan, nggak usah silang. Setelah saya melakukan suatu instrumen, di sini saya berwawancara kepada wali kelas yaitu Bu Neni. Di sini saya bertanya apa saja yang dikendalakan oleh salah satu muridnya yaitu Putri Kania dalam belajar, dan Ibu menjelaskan bahwa kesulitannya tuh ada pada dalam dirinya juga ada dalam pergaulannya gitu. Setelah mewawancarai wali kelasnya, saya lanjut mewawancarai orang tuanya karena orang tua adalah peran penting dalam video ini. Dan saya juga mengambilkan bahwa apakah penyebab kesulitan belajar itu ada faktor dari keluarga ataupun dari anak ini pribadi sendiri. Dan orang tua juga menjelaskan bahwa memang anak ini memang lemah dalam pelajaran tersebut dan juga agak sulit dalam belajar mengendalikan emosinya. Kalau kelemahannya aku ayo bantu. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, di sini saya mengolah hasil instrumen anak tersebut. Di sini saya mengolah sosiometri, OPTCL dan FKPMP, dan inilah hasilnya. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa faktor dan kesimpulan lainnya. Yang pertama yaitu faktor. Di sini sudah nampak ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama saya akan membahas faktor internalnya dulu. Di mana faktor internalnya ini terjadi ada dalam diri sendiri, dalam diri anak tersebut. Di mana anak tersebut memang sulit dalam belajar dan juga sulit dalam memahami pelajaran. Di mana dalam dirinya sendiri itu dia belum bisa untuk mengendalikan apa yang bisa dilakukan, seperti kayak mau belajar itu pertamanya harus disuruh dulu, ataupun kalau tidak disuruh tidak akan dikerjakan, mungkin dikerjakan tapi diundur-undur. Jadi itu faktor internal memang terjadi dalam diri anak sendiri. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini saya akan mengasih tahu kalau faktor eksternalnya ini sangat mempengaruhi dalam kesulitan belajarnya ataupun sangat besar, karena anak di sini terlihat bahwa dia dibully, dalam artian kayak tersisihkan, terus tidak ada pertemanan, dalam diajak main juga nggak ada sama temannya, juga dibebedakan, juga kadang orang tuanya juga udah merasa sedih karena anaknya dibully. Dan juga pengaruh dari lingkungannya tidak mendukung juga, karena suka nggak ada teman, suka main sendiri di rumah, juga kadang ada saudara gitu diajak main cuman hanya saudara aja, tidak ada teman rumahnya tuh hanya dia sendiri, tidak ada gitu. Adapun teman yang mau sama dia itu seperti kayak ada sesuatu untuk dihasut gitu, supaya kayak mau berteman sama dia gitu, harus melakukan ini, harus melakukan itu, supaya biar dia bisa bermain. Mungkin dari kesimpulan semuanya itu bahwa kesulitan dalam belajar ini memang anak yang dialami itu memang mempengaruhi seperti lingkungan, terus sekolahnya juga mempengaruhi semua yang dirasakan anak tersebut. Jadi bagi saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling mengasih solusi supaya anak itu bisa lebih berani lagi, bisa lebih percaya diri, dan juga tidak takut apa yang dilakukan. Misalnya takut dalam melakukan sesuatu atau dalam pelajaran, juga takut untuk menghadapi teman, menghadapi guru. Saya sendiri mungkin bisa memberikan motivasi untuk anak tersebut bahwa semua yang dilakukan itu harus bisa dan harus berani. Kita jangan takut-takut, karena nanti kalau kita takut-takut kita akan ditindas sama orang lain, seperti temannya tadi, tidak mau berteman sama dia karena dia takut gitu, takut diapa-apain. Cukup sekian video saya pada hari ini. Mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena saya baru. Jadi tibanya kayak memberi konseling kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.